ini bisa sih itu kan. Dia cuma masukkan audio dong. Nggak bisa ya ini ya. Jari. Oke. Ulang lagi dong dari awal. Tes. Ada. Pakai apaan ya? Oke, kali ini saya akan membawakan yang benar harus di Di awal cerita
Di awal cerita, kita ada di awal cerita kita diperlihatkan satu keluarga yang baru saja pindah rumah. Namun kedua anak ini terlihat tidak cukup. Di awal cerita kita diperlihatkan satu keluarga yang baru saja pindah rumah. Namun kedua anak ini terlihat tidak cukup. Namun kedua anak ini terlihat tidak suka karena menurut mereka rumahnya terlalu kecil. Padahal menurut rumahnya terlalu kecil. Padahal menurut saya rumah segitu udah cukup banget. Dan ini dia si ayah bernama Inesiki. Dia ini sebenarnya sosok ayah yang bertanggung jawab atas keluarganya. Namun karena beberapa hal, Inesiki tidak disukai oleh keluarganya sendiri. Seperti yang tidak tegas, penghasilan pas-pasan, dan usia yang sudah tua. Ditambah Inesiki sudah sering sakit-sakitan di punggung belakangnya. Sepulang kerja, Inesiki membawa seekor anjing karena kasihan. Tapi keluarganya tidak setuju jika di rumah. Inesiki membawa seekor anjing karena kasihan. Tapi keluarganya tidak setuju jika di rumah. Tapi keluarganya tidak setuju jika di dalam rumah. Lalu Inesiki memeliharanya di kamarnya. Keesokannya, dia memeriksa kesehatan dan dokter memvonis Inesiki sakit kanker perut yang membuatnya tidak bisa hidup lama lagi. Inesiki berniat memberitahu keluarganya, tetapi tidak satu pun yang mengangkat teleponnya. Saat dia pulang, anak yang bernama Mari malah mengaku bahwa ayahnya ini adalah kakeknya. Ditambah dia dimarahi karena anjingnya berak sembarangan.
Inesiki makin terpukul mental dan di rumah akhirnya Inesiki tidak memberitahu apa-apa soal penyakitnya. Karena dia tidak yakin kalau tahu apa-apa soal penyakitnya. Karena dia tidak yakin keluarganya akan bersedih jika dia ceritakan semuanya. Lalu Inesiki pergi ke taman bersama anjingnya untuk melepas semua kesedihan saat itu. Lalu entah dari mana tiba-tiba di sana ada seorang lelaki bernama Hiro. Siapa Hiro ini? Nanti saya jelaskan. Yang jelas saya tidak paham Hiro di sana ngapain. Lalu kejadian aneh terjadi. Tiba-tiba ada cahaya terang muncul di depan mereka dan menabrak mereka. Bisa disimpulkan yang menabrak mereka adalah pesawat alien dan dari percakapannya mereka membutuhkan tubuh Inesiki yang tertabrak. Saat sadar ternyata sudah pagi dan saat Inesiki makan, dia merasa aneh karena semua makanan dan minuman yang dia telan tidak terasa apa-apa. Dan saat berangkat kerja pun dia merasa aneh karena punggungnya tidak sakit lagi. Dan Inesiki bisa melihat dengan jelas tanpa kacamata. Merasa ada yang aneh, dia pun mandul kerja dan pulang ke rumah. Merasa ada yang aneh, dia pun tidak kerja dan pulang ke rumah. Tiba-tiba tangannya mengeluarkan uap dan saat anjingnya menjilat tangannya berubah menjadi senjata yang sangat canggih dan mengeluarkan makanan yang tadi pagi dimakan. Inesiki makin penasaran ada apa dengan tubuhnya. Lalu kepalanya ternyata bisa terbuka dan tidak ada organ tubuh layaknya manusia. Dia seperti Xbox. Kemarin kayaknya bisa sih Ethan. Dia cuma masukkan audio doang. Nggak bisa ya ini.
dong dari awal. Tes. Ada. Oke, apa? Oke, kali ini saya akan membawakan yang benar harus di di awal cerita di awal cerita di awal cerita kita di awal cerita kita diperlihatkan satu keluarga yang baru saja pindah rumah. Namun kedua anak ini terlihat tidak cukup. Di awal cerita kita diperlihatkan satu keluarga yang baru saja pindah rumah. Namun kedua anak ini terlihat tidak cukup. Namun kedua anak ini terlihat tidak suka karena menurut mereka rumahnya terlalu kecil. Padahal menurut rumahnya terlalu kecil. Padahal menurut saya rumah segitu udah cukup banget.
segitu udah cukup banget. Dan ini dia si ayah bernama Inesiki. Dia ini sebenarnya sosok ayah yang bertanggung jawab atas keluarganya. Namun si ayah bernama Inesiki. Dia ini sebenarnya sosok ayah yang bertanggung jawab atas keluarganya. Namun karena beberapa hal, Inesiki tidak disukai oleh keluarganya sendiri. Seperti yang tidak tegas, penghasilan pas-pasan, dan usia yang sudah tua. Ditambah Inesiki sudah sering sakit-sakitan di punggung belakangnya. Sepulang kerja ini, Siki membawa seekor anjing karena kasihan. Tapi keluarganya tidak setuju jika di rumah. Keluarganya tidak setuju jika di tapi keluarganya tidak setuju jika di rumah. Keluarganya tidak setuju. Siki membawa seekor anjing karena kasihan. Tapi keluarganya tidak setuju jika di rumah. Keluarganya tidak setuju jika di dalam rumah. Lalu Inesiki memeliharanya di kamarnya. Keesokannya, dia memeriksa kesehatan dan dokter memvonis Inesiki sakit kanker perut yang membuatnya tidak bisa hidup lama lagi. Inesiki berniat memberitahu keluarganya, tetapi tidak satu pun yang mengangkat teleponnya. Saat dia pulang, anaknya yang bernama Mari malah mengaku bahwa ayahnya ini adalah kakeknya. Ditambah dia dimarahi karena anjingnya berak sembarangan. Inesiki makin terpukul mental dan di rumah akhirnya Inesiki tidak memberitahu apa-apa soal penyakitnya. Karena dia tidak yakin tahu apa-apa soal penyakitnya. Karena dia tidak yakin keluarganya akan bersedih jika dia ceritakan semuanya. Lalu Inesiki pergi ke taman bersama anjingnya untuk melepas semua kesedihan saat itu. Lalu entah dari mana tiba-tiba di sana ada seorang lelaki bernama Hiro. Siapa Hiro ini? Nanti saya jelaskan. Yang jelas saya tidak paham Hiro di sana ngapain. Lalu kejadian aneh terjadi. Tiba-tiba ada cahaya terang muncul di depan mereka dan menabrak mereka. Bisa disimpulkan yang menabrak mereka adalah pesawat alien dan dari percakapannya mereka membutuhkan tubuh Inesiki yang tertabrak. Saat sadar ternyata sudah pagi dan saat Inesiki makan, dia merasa aneh karena semua makanan dan minuman yang dia telan tidak terasa apa-apa. Dan saat berangkat kerja pun dia merasa aneh karena punggungnya tidak sakit lagi. Dan Inesiki bisa melihat dengan jelas tanpa kacamata. Merasa ada yang aneh, dia pun mandul kerja dan pulang ke rumah. Merasa ada yang aneh, dia pun tidak kerja dan pulang ke rumah. Tiba-tiba tangannya mengeluarkan uap dan saat anjingnya menjilat tangannya berubah menjadi senjata yang sangat canggih dan mengeluarkan makanan yang tadi pagi dimakan. Inesiki makin penasaran ada apa dengan tubuhnya. Lalu kepalanya ternyata bisa terbuka dan tidak ada organ tubuh layaknya manusia. Dia seperti Xbox.
juga seperti Xbox. Kemarin kayaknya bisa sih itu. Dia cuma masukkan audio doang. Kok nggak bisa ya ini ya? Jari. Oke. Ulang lagi dong dari awal. Tes. Ada. Oke, apaan ya? Oke, kali ini saya akan membawakan
secara resmi. Di awal cerita, di awal cerita, di awal cerita, di awal cerita kita ada di awal cerita kita diperlihatkan satu keluarga yang baru saja pindah rumah. Namun kedua anak ini terlihat tidak cukup. Di awal cerita kita diperlihatkan satu keluarga yang baru saja pindah rumah. Namun kedua anak ini terlihat tidak cukup. Namun kedua anak Namun kedua anak ini terlihat tidak suka karena menurut mereka rumahnya terlalu kecil. Padahal menurut rumahnya terlalu kecil. Padahal menurut saya rumah segitu udah cukup banget. Dan ini dia si ayah bernama Inesiki. Dia ini sebenarnya sosok ayah yang bertanggung jawab atas keluarganya. Namun karena beberapa hal, Inesiki tidak disukai oleh keluarganya sendiri. Seperti yang tidak tegas, penghasilan pas-pasan, dan usia yang sudah tua. Ditambah Inesiki sudah sering sakit-sakitan di punggung belakangnya. Sepulang kerja, Inesiki membawa seekor anjing karena kasihan. Tapi keluarganya tidak setuju jika di rumah. Inesiki membawa seekor anjing karena kasihan. Tapi keluarganya tidak setuju jika di rumah. Di dalam rumah. Lalu Inesiki memeliharanya di kamarnya. Keesokannya, dia memeriksa kesehatan dan dokter memvonis Inesiki sakit kanker perut yang membuatnya tidak bisa hidup lama lagi. Inesiki berniat memberitahu keluarganya, tetapi tidak satu pun yang mengangkat teleponnya. Saat dia pulang, anaknya yang bernama Mari malah
Saat dia pulang, anak yang bernama Mari malah mengaku bahwa ayahnya ini adalah kakeknya. Ditambah dia dimarahi karena anjingnya berak sembarangan. Ini Shiki makin terpukul mental dan di rumah akhirnya ini Shiki tidak memberitahu apa-apa soal penyakitnya. Karena dia tidak yakin kalau tahu apa-apa soal penyakitnya. Karena dia tidak yakin keluarganya akan bersedih jika dia ceritakan semuanya. Lalu ini Shiki pergi ke taman bersama anjingnya untuk melepas semua kesedihan saat itu. Lalu entah dari mana tiba-tiba di sana ada seorang lelaki bernama Hiro. Siapa Hiro ini? Nanti saya jelaskan. Yang jelas saya tidak paham Hiro di sana ngapain. Lalu kejadian aneh terjadi. Tiba-tiba ada cahaya terang muncul di depan mereka dan menabrak mereka. Bisa disimpulkan yang menabrak mereka adalah pesawat alien dan dari percakapannya mereka membutuhkan tubuh Shiki yang tertabrak. Saat sadar ternyata sudah pagi dan saat ini Shiki makan, dia merasa aneh karena semua makanan dan minuman yang dia telan tidak terasa apa-apa. Dan saat berangkat kerja pun dia merasa aneh karena punggungnya tidak sakit lagi. Dan Shiki bisa melihat dengan jelas tanpa kacamata. Merasa ada yang aneh, dia pun mandul kerja dan pulang ke rumah. Merasa ada yang aneh, dia pun tidak kerja dan pulang ke rumah. Tiba-tiba tangannya mengeluarkan uap dan saat anjingnya menjilat tangannya berubah menjadi senjata yang sangat canggih dan mengeluarkan makanan yang tadi pagi dia makan. Shiki makin penasaran ada apa dengan tubuhnya. Lalu kepalanya ternyata bisa terbuka dan tidak ada organ tubuh layaknya manusia. Dia seperti Xbox. Kemarin kayaknya bisa sih kan. Dia cuma masukkan audio doang. Nggak bisa ya ini.
tes. Ada. Oke, apaan ya? Oke, kali ini saya akan membawakan yang benar harus di di awal cerita di awal cerita di awal cerita kita di awal cerita kita diperlihatkan satu keluarga yang baru saja pindah rumah. Namun kedua anak ini terlihat tidak cukup. Di awal cerita kita diperlihatkan satu keluarga yang baru saja pindah rumah. Namun kedua anak ini terlihat tidak cukup. Namun kedua anak ini terlihat tidak suka karena menurut mereka rumahnya terlalu kecil. Padahal menurut rumahnya terlalu kecil. Padahal menurut saya rumah segitu udah cukup banget. Dan ini dia si ayah bernama Inesiki. Dia ini sebenarnya sosok ayah yang bertanggung jawab atas keluarganya. Namun karena beberapa hal, Inesiki tidak disukai oleh keluarganya sendiri. Seperti yang tidak tegas, penghasilan pas-pasan, dan usia yang sudah tua. Ditambah Inesiki sudah sering sakit-sakitan di punggung belakangnya.
Sepulang kerja ini, Siki membawa seekor anjing karena kasihan. Tapi keluarganya tidak setuju jika di rumah. Tapi keluarganya tidak setuju jika di. Tapi keluarganya tidak setuju jika di rumah. Tapi keluarganya tidak setuju. Siki membawa seekor anjing karena kasihan. Tapi keluarganya tidak setuju jika di rumah. Tapi keluarganya tidak setuju jika. Tapi keluarganya tidak setuju jika di dalam rumah. Lalu ini Siki memeliharanya di kamarnya. Keesokannya, dia memeriksa kesehatan dan dokter memvonis ini Siki sakit kanker perut yang membuatnya tidak bisa hidup lama lagi. Ini Siki berniat memberitahu keluarganya, tetapi tidak satu pun yang mengangkat teleponnya. Saat dia pulang, anaknya yang bernama Mari malah mengaku Saat dia pulang, anaknya yang bernama Mari malah mengaku bahwa ayahnya ini adalah kakeknya. Ditambah dia dimarahi karena anjingnya berak sembarangan. Ini Siki makin terpukul mental dan di rumah akhirnya ini Siki tidak memberitahu apa-apa soal penyakitnya. Karena dia tidak yakin kalau tahu apa-apa soal penyakitnya. Karena dia tidak yakin keluarganya akan bersedih jika dia ceritakan semuanya. Lalu ini Siki pergi ke taman bersama anjingnya untuk melepas semua kesedihan saat itu. Lalu entah dari mana tiba-tiba di sana ada seorang lelaki bernama Hiro. Siapa Hiro ini? Nanti saya jelaskan. Yang jelas saya tidak paham Hiro di sana ngapain. Lalu kejadian aneh terjadi. Tiba-tiba ada cahaya terang muncul di depan mereka dan menabrak mereka. Bisa disimpulkan yang menabrak mereka adalah pesawat alien dan dari percakapannya mereka membutuhkan tubuh ini Siki yang tertabrak. Saat sadar ternyata sudah pagi dan saat ini Siki makan, dia merasa aneh karena semua makanan dan minuman yang dia telan tidak terasa apa-apa. Dan saat berangkat kerja pun dia merasa aneh karena punggungnya tidak sakit lagi. Dan ini Siki bisa melihat dengan jelas tanpa kacamata. Merasa ada yang aneh, dia pun mandul kerja dan pulang ke rumah. Merasa ada yang aneh, dia pun tidak kerja dan pulang ke rumah. Tiba-tiba tangannya mengeluarkan uap dan saat anjingnya menjilat tangannya berubah menjadi senjata yang sangat canggih dan mengeluarkan makanan yang tadi pagi dimakan. Ini Seki makin penasaran ada apa dengan tubuhnya. Lalu kepalanya ternyata bisa terbuka dan tidak ada organ tubuh layaknya manusia. Dia seperti Xbox. Kemarin kayaknya bisa sih ikan. Dia cuma masukkan audio dong.
Kok nggak bisa ya ini ya? Jari. Oke, ulang lagi dong dari awal. Tes. Ada. Pakai apa aja? Oke, kali ini saya akan membawakan yang benar harus ini. Di awal cerita, di awal cerita, di awal cerita,
awal cerita kita ada di awal cerita kita diperlihatkan satu keluarga yang baru saja pindah rumah. Namun kedua anak ini terlihat tidak cukup. Di awal cerita kita diperlihatkan satu keluarga yang baru saja pindah rumah. Namun kedua anak ini terlihat tidak cukup. Namun kedua anak ini terlihat tidak suka karena menurut mereka rumahnya terlalu kecil. Padahal menurut rumahnya terlalu kecil. Padahal menurut saya rumah segitu udah cukup banget. Dan ini dia si ayah bernama Inesiki. Dia ini sebenarnya